dari program studi pendidikan sejarah Universitas Jambi. Pada video vlog kali ini, saya akan mereview dua artikel. Yang pertama yaitu History of the Birth of the Commonwealth of Australia. Yang kedua yaitu dampak migrasi Australia terhadap sistem pemerintahan dan partai politik. Baik, langsung saja kita menuju artikel yang pertama yaitu History of the Birth of the Commonwealth of Australia yang ditulis oleh Anita dan Hoirunisa dengan tujuan untuk mengulas perjalanan panjang pembentukan Federasi Australia yang dimulai dari kebijakan kolonial Inggris hingga penyatuan 6 koloni yang terpisah, dan juga menganalisis faktor-faktor internal dan juga eksternal yang mendorong terbentuknya federasi, memahami dampak kolonialisasi Inggris, serta bagaimana federasi membentuk identitas nasional Australia yang lebih kuat dengan menggunakan metode yaitu penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data, studi kepustakaan atau yang biasa kita sebut library research. Artikel ini membahas perjalanan panjang pembentukan negara Federasi Australia dari sekumpulan koloni yang terpisah menjadi satu negara kesatuan pada 1 Januari 1901. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan ini, penulis menjelaskan bahwa awalnya pemerintah Inggris memberikan otonomi kepada koloni-koloni di Australia melalui undang-undang di tahun 1850-an. Namun, kebebasan ini justru menciptakan masalah baru berupa perpecahan administrasi, hambatan perdagangan, perbedaan kebijakan migrasi, serta lemahnya pertahanan menghadapi ancaman kekuatan Eropa lain di Pasifik. Proses penyatuan ini digambarkan tidak mudah dan penuh tantangan politik. Meskipun tokoh seperti Henry Parker telah menginisiasi gerakan federasi, upaya awal melalui konferensi 1891 yang gagal karena dianggap politis dan tidak melibatkan rakyat, sehingga menimbulkan titik balik terjadi ketika gerakan ini melibatkan masyarakat luas lewat peran Australian Native Association atau yang bisa disingkat dengan ANZ, dan usulan The Pacific untuk menggunakan sistem referendum yang menghasilkan dan juga memungkinkan rakyat memilih langsung nasib mereka, menghasilkan konstitusi yang unik karena menggabungkan model otonomi negara bagian ala Amerika Serikat dan juga sistem referendum ala Swiss. Secara keseluruhan, artikel ini memiliki keunggulan dalam menunjukkan alur sejarah yang runtut dan juga jelas. Penulis juga berhasil menyoroti bahwa federasi bukan hanya keinginan politisi, tetapi juga golongan rakyat yang menginginkan efisiensi ekonomi dan keamanan. Namun juga terdapat pada kelemahan artikel ini terletak pada kurangnya pembahasan mendalam mengenai nasib penduduk asli yaitu suku aborigin dalam proses federasi tersebut di bagian hasil penelitian. Padahal dampak kolonialisme terhadap mereka sempat disinggung sebagai isu penting di bagian penelitian. Lalu kita beralih kepada artikel yang kedua dengan judul Dampak Migrasi Australia terhadap Sistem Pemerintahan dan Partai Politik yang ditulis oleh Agus Budiman. Tujuan artikel ini untuk menjelaskan dampak proses migrasi yang panjang di Australia terhadap sistem pemerintahan dan juga dinamika partai politiknya dengan metode pendekatan historis untuk mengidentifikasi dan menjelaskan 3 gelombang migrasi utama di Australia serta pendekatan kelembagaan untuk mendeskripsikan pemerintahan dan partai politik. Jenis penelitian ini menggunakan kajian pustaka atau deskriptif analitis yang berfokus pada analisis sejarah dan sistematis terhadap fenomena migrasi dan dampaknya pada struktur politik di Australia. Artikel ini juga mengulas bagaimana sejarah panjang perpindahan penduduk membentuk wajah politik Australia saat ini. Selain itu, Australia terbentuk melalui 3 gelombang migrasi besar, salah satunya kedatangan penduduk asli aborigin puluhan ribu tahun yang lalu, yang kedua kedatangan narapidana
masyarakat yang tertutup menjadi bangsa yang kosmopolitan dan multikultural. Dalam artikel ini juga menjabarkan bagaimana keragaman tersebut mempengaruhi struktur pemerintahan dan dinamika politik. Selain itu, penulis menggambarkan sistem pemerintahan Australia yang membagi kekuasaan secara jelas antara pemerintah federasi yang mengurus hal-hal besar seperti pertahanan dan luar negeri, dengan pemerintah negara bagian yang mengurus kebutuhan harian warga seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kemajemukan masyarakat juga tercermin dalam banyaknya partai politik yang muncul untuk mewakili berbagai kepentingan, mulai dari partai buruh dan liberal sebagai pemain utama hingga partai-partai spesifik yang mewakili petani, pecinta lingkungan, hingga kepentingan penduduk. Secara keseluruhan, artikel ini memiliki keunggulan dalam merinci pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah secara sistematis, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami cara kerja Federasi Australia. Namun, kelemahan utama penelitian ini terletak pada minimnya sumber rujukan yang digunakan.